Di sesi kali ini, isu atau hal apa nih Mas Hamdan yang akan kita sampaikan ke kawan pajak nih? Biasanya ketika wajib pajak diperiksa, kemudian setelah diperiksa ada hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan itulah wajib pajak masih punya kesempatan untuk melakukan upaya non-hukum atau non-keberatan dan upaya keberatan. E-objection itu adalah salah satu menu. Ketika kita login ke DJP online, kita masuk menggunakan NPWP. Kalau orang pribadi sudah validasi NIK bisa pakai NIK, tapi belum tentu di situ ada menunya kalau belum diaktifasi. Tidak semua bisa diajukan lewat e-objection. Ada yang tidak bisa. Ini. Ada. E-objection itu terbatas pada ketetapan pajak selain pajak bumi dan bangunan. Oke, PPH bisa. Ya. Untuk yang jenis pajak PBB ya. Belum bisa. E-objection. Okay. Kemudian untuk pemotongan atau pemungutan pajak juga belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak. Kali ini kita ketemu di podcast Katalogui Kanwil DJP Banten bersama saya Satrio Nusjati dan saya Hamdan Rosadi. Mas Hamdan merupakan seorang penyuluh pajak ahli pratama. Betul, Pak. Betul ya, Mas Hamdan ya. Posisi saat ini ada di KPP Pratama Serang Barat. Oke Mas Hamdan, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Oke, di sesi kali ini isu atau hal apa nih Mas Hamdan yang akan kita sampaikan ke kawan pajak nih? Ya, ini dalam kesempatan kali ini Alhamdulillah kita akan menyampaikan sedikit. Biasanya ketika wajib pajak diperiksa, kemudian setelah diperiksa ada hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan itulah wajib pajak masih punya kesempatan untuk melakukan upaya. Upaya sebenarnya ada dua, ada non-hukum atau non-keberatan dan upaya keberatan. Mungkin lebih spesifik Mas, pengajuan keberatan yang seperti apa yang akan disampaikan di sini? Ya, pengajuan keberatan kan pada dasarnya secara konvensional sudah dapat dilakukan wajib pajak secara manual atau non-elektronik Pak ya. Oke. Nah, dalam kesempatan kali ini kami hanya membahas yang secara elektronik. Oke. Ya. Berarti ada non-elektronik, ada elektronik untuk pengajuan keberatan Mas ya? Betul sekali. Oke, berarti ada dua pilihan nih bagi wajib pajak sekarang. Ya. Yang selama ini wajib pajak mengajukan keberatan dengan non-elektronik. Dengan adanya info ini bisa jadi nanti dipermudah dengan mengajukan keberatan bila ada dengan cara elektronik. Betul sekali. Oke. Mungkin Mas Hamdan sebelum kita lanjut lebih jauh ke pembahasan pengajuan keberatan secara elektronik, ya. Barangkali bisa diinfokan nih aturan atau dasarnya itu di mana sih ini pengajuan keberatan secara elektronik ini? Ya, Alhamdulillah ini salah satu karya Corona Pak ya. Di era Corona tahun 2020 peraturan ini muncul. Yaitu ada positifnya juga ya? Ya, 14 PJ 2020. Jadi dengan adanya Corona ada hikmah positifnya, mempermudah penyampaian permohonan keberatan salah satunya. Ya. Tentu wajib pajak itu untuk mengajukan permohonan keberatan ada syarat-syaratnya dong. Betul. Gitu ya, ada syarat-syaratnya dong. Nah, boleh dong. Infokan apa sih syarat-syaratnya wajib pajak agar bisa mengajukan keberatan ini yang harus dipenuhi. Nah, sesuai ketentuan yang berlaku, permohonan keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian mengemukakan jumlah pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak disertai alasan-alasannya. Kemudian satu keberatan hanya untuk satu ketetapan pajak
atau satu pemotongan atau pemungutan pajak. Berarti kalau ada beberapa ketetapan pajak, permohonan keberatannya Sebanyak jumlah ketetapan itu. ya, betul sekali. Nggak bisa satu buat beberapa ketetapan gitu ya. Tidak bisa. Wah, itu perlu diketahui ya ini ya. Artinya tidak bisa borongan gitu. Pengajuan satu permohonan untuk beberapa ketetapan pajak tidak memenuhi ketentuan ini. Juga ada jangka waktu yang harus dipatuhi, yaitu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim ya. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Oh, oke. Ada apa namanya, hal lain kalau misalnya bisa dibuktikan itu di luar kekuasaannya lebih dari 3 bulan. Kalau ada buktinya bisa dibuktikan masih bisa ya. Bisa, lebih dari 3 bulan. Oke. Kemudian harus ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal diwakilkan oleh surat kuasa khusus, harus menggunakan surat kuasa khusus. Oke. Dan juga tidak boleh diajukan pengajuan non keberatan, misalnya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, itu tidak boleh. Oke. Jadi tidak boleh double pengajuan gitu, Pak. Oke. Ada 7 syarat yang mesti dipenuhi bagi kawan pajak untuk ketahui wajib pajak yang bisa mengajukan permohonan keberatan. Tolong itu penting, karena kalau itu tidak dipenuhi tentu tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya ya. Hal atau apa saja nih yang bisa diajukan keberatan, Mas? Nah, yang bisa diajukan keberatan itu tentunya produk pemeriksaan tadi yang di awal saya sebutkan, ada SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Untuk penyampaiannya apakah sama atau beda nih dengan yang sebelumnya? Mungkin bisa disampaikan perbedaannya di mana ini? Nah, untuk yang manual itu masih menggunakan kertas, tentunya disampaikan ke KPP wajib pajak terdaftar, kemudian baru nanti diteruskan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak di mana KPP terdaftar tersebut kanwil wilayahnya, begitu ya. Kemudian kalau secara elektronik sebenarnya berbasis web atau e-filing seperti SPT e-filing, namanya itu e-objection. E-objection itu adalah salah satu menu. Nah, menunya itu ada di menu layanan. Nah, ketika kita login ke DJP online, kita masuk menggunakan NPWP. Kalau orang pribadi sudah validasi NIK, bisa pakai NIK, kemudian pakai password, kemudian pakai kode keamanan, kemudian klik login. Nah, begitu masuk di dalam nanti ada menu-menu. Salah satunya adalah menu layanan. Di situ diklik menu layanan. Tapi belum tentu di situ ada menunya kalau belum diaktifasi. Berarti tidak otomatis semua yang bisa masuk DJP online atau sudah punya akun gitu ya. Itu ada muncul menu e-objection-nya ya. Kalau belum ada berarti harus dimunculkan. Nah, ada caranya memunculkannya. Ini gimana ini caranya biar muncul di menu WP yang bersangkutan gitu. Ya, begitu login di menu layanan tidak muncul, maka klik menu profil. Kemudian di menu profil itu klik aktivasi, kemudian pilih atau centang yang ada tulisan e-objection, kemudian klik ubah profil dan kemudian klik OK. Kemudian otomatis terlogout gitu, Pak. Jadi kita bisa minta di situ ya sendiri untuk memunculkan dengan cara klik yang menu ada di situ. Baik. Nah, berarti setelah ada menunya, kita bisa memanfaatkan e-objection untuk mengajukan permohonan keberatan secara elektronik. Betul sekali. Lewat aplikasi menu itu gitu ya. Kemudian untuk pengajuan keberatan
atas ketetapan apakah semua jenis pajak, tadi kalau semua ketetapan bisa. Nah, sekarang apakah semua jenis pajak bisa dimohonkan lewat e-objection ini keberatannya? Nah, kalau untuk yang non e-objection atau manual bisa semuanya. Oke. Nah, tapi untuk e-objection ini betul dibatasi karena kapasitas sistem kami juga banyak aplikasi yang harus dilayani, jadi harus kami batasi. Oke, berarti tidak semua bisa diajukan, semua jenis pajak keberatan pajak bisa diajukan lewat e-objection. Ada yang tidak bisa ini. Ada. Nah, ini bisa dijelasin nih Mas. Ya, jadi e-objection itu terbatas pada ketetapan pajak selain pajak bumi dan bangunan. Oke, berarti jadi seperti PPN itu bisa. Oke, PPH bisa. Bisa. Ya. Untuk yang jenis pajak PBB belum bisa. Belum bisa. Objection. Oke. Kemudian untuk pemotongan atau pemungutan pajak juga belum bisa. Kemudian menggunakan kuasa wajib pajak itu juga belum bisa menggunakan e-objection. Oke, berarti hanya bisa yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Dirinya sendiri. Ya. Yang lewat kuasa belum bisa manual objection gitu. Bisanya lewat manual. Ya. Apakah tahapan-tahapannya sama dengan yang manual atau ada perbedaan nih tahapannya yang harus dilalui oleh kawan pajak yang akan memanfaatkan fasilitas e-objection ini? Nah, inilah kelebihan e-objection. Memang berbeda dari yang manual ya. Jadi yang e-objection itu ada namanya validasi sistem. Jadi secara sistem akan divalidasi. Secara otomatis ya itu ya? Ya. Otomatis divalidasi oleh sistem. Ya. Oke. Kemudian yang divalidasi apa saja? Yang divalidasi itu nomor SKP-nya, kemudian jangka waktu pengajuannya, jumlah pelunasan pajak, minimal jumlah yang disetujui waktu pembahasan di akhir pemeriksaan gitu ya. Kemudian histori pengajuan keberatan dan histori pengajuan non keberatan. Cara validasinya gimana ini Mas? Nah, jadi sistem nanti akan membaca nomor SKP itu akan ditelusuri secara sistem. Jika tidak terpenuhi nanti dia tidak mau lanjut gitu. Oke, jadi kalau di sistem itu tidak ditemukan nomor itu, gitu. Ya. Oh, berarti nggak bisa lanjut nih. Ya, gitu salah satu saja tidak terpenuhi, tidak bisa lanjut, harus terpenuhi semua. Bagaimana nih Mas cara penandatangan permohonan keberatan via e-objection ini? Apakah tanda tangan secara manual, kemudian di-scan, di-upload, atau seperti apa itu cara penandatangan permohonan e-objection ini? Nah, karena pengajuannya secara elektronik, maka penandatangannya juga secara elektronik, yaitu dengan menggunakan sertifikat elektronik atau sertifikat digital. Itu harus punya wajib pajaknya. Oke, berarti artinya hanya kawan pajak yang punya sertifikat elektronik yang bisa memanfaatkan e-objection ini ya. Ya, jika belum punya bisa diurus dulu. Ketentuan terkait dengan surat keberatan e-objection ini, ini ketentuan umumnya apakah sama dengan ketentuan keberatan permohonan keberatan lewat yang manual, Mas? Atau ada perbedaan? Ya, jelas ada bedanya. Kalau yang manual itu hari kerja kantor di Direktorat Jenderal Pajak itu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, kalau secara elektronik ini, wajib pajak dapat menyampaikannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Oke, lebih kapan fleksibel saja ya. bisa. Lebih fleksibel ya. Dengan bukanya itu 24 jam, tentu wajib pajak, kawan pajak bisa manfaatkan ini untuk bahkan bisa menolong di waktu-waktu yang kritis gitu ya, ketika manual tidak bisa disampaikan di hari-hari akhir karena barangkali kantor pajaknya sudah tutup, nggak bisa langsung disampaikan, itu bisa lewat e-objection ini karena 24 jam bisa melayani kawan pajak semua. Oke. Kalau untuk jangka waktu, ada perbedaan penyelesaian ini, Mas? Untuk jangka waktunya kurang lebih sama ya, yaitu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan. Nah, dan jika dalam jangka waktu 12 bulan terlampaui, Direktorat Jenderal Pajak
belum menerbitkan surat keputusan keberatan, maka harus menerbitkan surat keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan wajib pajak. Oke, sama ya dengan kalau jangka waktu sama dengan permohonan secara manual. 12 bulan sejak disampaikan mesti selesai permohonannya. Kalau nggak selesai, apa yang disampaikan wajib pajak akan dikabulkan. Kabulkan. Kalau tidak selesai selama 12 bulan. Ya, itu jaminan dari kita Pak ya, untuk menjamin pelayanan termasuk dalam rangka pengajuan keberatan. Oke, kejelasan waktu pemrosesan ya, kejelasan jangka waktu pemrosesan. Oke Mas, jadi tadi udah cukup banyak nih informasi yang disampaikan terkait dengan e-objection, mulai dari aturan yang mana sih yang mendasarin ini, kemudian bagaimana cara pengajuannya, kelebihannya seperti apa, tadi udah disampaikan. Nah, kemudian tadi udah disinggung sih tadi ya, terkait dengan bagaimana mengajukan e-objection lewat keberatan secara elektronik lewat e-objection, itu tadi sekilas sudah disinggung di depan. Namun kalau boleh disampaikan di sini, mungkin yang agak lebih detail dikit Mas, biar kawan pajak bisa ada gambaran yang lebih detail di setelah mendapatkan podcast ini. Jadi untuk pengajuan keberatan secara elektronik atau e-filing melalui e-objection di DJP Online, nanti wajib pajak dapat login di DJP Online, kemudian pilih layanan, kemudian pilih e-objection, kemudian masukkan surat ketetapan, nomor surat ketetapan, nomor SKP KP misalnya, kemudian klik selanjutnya. Kemudian sistem akan menampilkan hasil validasi jika seluruh poin validasi sudah valid. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian data pengajuan keberatan yang akan ditampilkan untuk dicek wajib pajak, kemudian wajib pajak mengunggah atau mengupload file alasan keberatan. Jika sudah sesuai, klik selanjutnya. Kemudian sistem akan menampilkan tampilan untuk perekaman data pembayaran atau NTPN untuk diisi dan diklik lanjutkan gitu ya. Kemudian wajib pajak menandatangani dengan cara mengunggah sertifikat elektronik atau sertifikat digital serta memasukkan passphrase dan klik submit. Kemudian wajib pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE dan dokumen file surat keberatan yang telah dibuat. Nah, jika wajib pajak terdapat kendala, misalkan ada validasi yang belum terpenuhi, wajib pajak dapat menghubungi Kering Pajak di 1-500-200 atau KPP terdaftar. Oke, jadi udah cukup lengkap ya tadi disampaikan oleh penyuluh pajak ahli Madya Pratama dari KPP Serang Barat, Mas Hamdan Rosadi, terkait dengan pengajuan keberatan secara elektronik atau e-objection gitu ya. Sampai terakhir saya pikir kita sudah mendapatkan banyak informasi ini. Oke, terima kasih Mas Hamdani atas informasinya. Kawan pajak, demikian apa yang kita sampaikan terkait dengan pengajuan keberatan secara elektronik atau e-objection. Apabila kawan pajak nanti masih perlu mendapatkan informasi-informasi terkait dengan perpajakan, kawan pajak bisa ngikutin medsos Kanwil DJP Banten yang ada di YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, Twitter, ataupun di TikTok di @pajak DJP Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.